Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya membawakan materi tentang metamorfosis. Selamat menyaksikan. Metamorfosis adalah proses perubahan atau perkembangan pada hewan yang melibatkan berubahnya fisik atau bentuk struktur tubuh hewan dari setelah penetasan atau kelahiran hewan tersebut. Perubahan bentuk ini melalui dari pertumbuhan sel dan diferensiasi sel, dari morfologi, anatomi, atau bahkan ke fisiologisnya bisa saja mengalami perubahan. Perubahan-perubahan ini terjadi secara periodik atau dalam masa tertentu dan merupakan siklus hidup yang melekat pada hewan. Ada beberapa hewan yang mengalami perubahan bentuk yang berbeda dengan masa dewasanya, sedangkan ada beberapa yang lain hanya memiliki bentuk yang sama, hanya saja ukuran organnya yang berbeda. Jadi antara kedua itu merupakan perbedaan pada metamorfosisnya. Pada hewan yang berubah bentuk dari masa mudanya ke masa dewasanya itu tidak mirip, itu disebut dengan metamorfosis sempurna. Sedangkan pada hewan yang tidak sama sekali berubah bentuknya, melainkan hanya beberapa organ saja yang berbeda, itu disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Sebelum saya menjelaskan dua jenis metamorfosis tadi, adapun hormon-hormon yang berperan dalam metamorfosis ini, yaitu hormon otak. Hormon otak ini berfungsi untuk meningkatkan sekresi hormon Addison dan hormon juvenil. Hormon otak ini disekresikan oleh bagian otak serangga. Nah, yang kedua ada hormon Addison. Hormon Addison ini berfungsi untuk mengatur proses pergantian kulit atau disebut dengan ekdisis. Hormon Addison ini disekresikan oleh kelenjar protoracik pada sebagian larva. Selanjutnya yaitu hormon tiroksin. Hormon ini terdapat pada kata. Hormon ini berfungsi untuk mempercepat pertumbuhan kaki belakang kata dan tungkai depan, disertai dengan degenerasi ekor kata tersebut. Selanjutnya ada hormon juvenil. Hormon ini berfungsi untuk menghambat proses metamorfosis, mengatur aspek reproduksi atau produksi telur, mengontrol pemasakan sel ovarium, mengatur aspek fisiologis, mengatur dipaus, mengatur polipenis dan polimorfis. Nah, perlu kita ketahui dipos itu adalah fase ketika suatu organisme berhenti berkembang. Sedangkan polipenis yaitu adaptasi ketika suatu genom untuk menghasilkan fenotip yang berbeda sesuai dengan kondisi lingkungannya. Sedangkan polimorfis yaitu kemampuan dalam menyampaikan pesan terhadap lingkungannya. Nah, polimorfis ini berperan dalam siklus hidup suatu spesies, seperti menghasilkan penyebaran serangga atau menghasilkan fenotip untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Hormon juvenil tadi disekresikan oleh kelenjar endokrin yang terletak di sebelah otak yang disebut dengan corpo alta. Juvenil yang keluar dari corpo alta akan masuk ke dalam hemolim. Hemolim ini adalah cairan yang terdiri dari air, garam-garam organik seperti natrium, klorida, kalium, manganat, dan kalsium. Lalu ada senyawa-senyawa organik seperti protein, karbohidrat, dan lipid. Selain itu, hemolim
juga mengandung pigmen berwarna hijau dan kuning yang menyebabkan warna darah pada hewan menjadi warna hijau. Nah, jika konsentrasi hormon juvenil dalam hemolim larva tinggi, maka larva akan melakukan pergantian kulit. Jika konsentrasi hormon juvenil dalam hemolim ini rendah, maka larva akan berubah menjadi pupa. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis metamorfosis. Seperti yang saya sebutkan tadi, ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sempurna ini dikenal dengan istilah holometabola. Perubahannya bahkan bisa sampai ke cara makannya dan juga bisa ke cara habitatnya. Fase transisi yang dialami oleh hewan ini merupakan titik perubahan hingga menjadi bentuk dewasanya. Ada 4 fase dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangan dalam metamorfosis sempurna ini, yaitu fase telur, fase menjadi larva, fase pupa, kemudian fase imago atau disebut dengan dewasa. Fase telur yaitu hewan-hewan betina yang telah menetaskan telurnya akan meletakkan telur tersebut di tempat yang sesuai dengan kebutuhan kembangan calon anaknya. Contohnya seperti pada kupu-kupu yang meletakkan telur di bagian permukaan daun. Ini dikarenakan hewan muda tersebut merupakan jenis hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Dari awal peletakan telur hingga telur menetas membutuhkan waktu 3-5 hari. Pada fase ini, embrio hasil fertilisasi sel telur dengan sel sperma akan terus-menerus mengalami pembelahan hingga membentuk organ-organ yang ketiga sampai pada waktu batas tertentu. Yang kedua, fase larva. Ketika pada fase menjadi larva, ini merupakan bagian hewan muda, sehingga pada fase ini hewan-hewan sangat aktif untuk makan. Oleh karena itulah, induknya meletakkan telur-telur tersebut pada tempat yang sesuai dengan jenis makanannya, sehingga bisa terus berkembang dan mempertahankan hidupnya. Contohnya pada larva kupu-kupu tadi, yang sebelum menjadi kupu-kupu merupakan ulat yang di mana tempat ia hinggap akan sangat aktif memakan dedaunan untuk dijadikan makanannya agar terus hidup hingga ke fase transisi selanjutnya. Fase ini membutuhkan waktu 5-7 hari. Pada beberapa jenis hewan yang memiliki rangka luar atau disebut dengan eksoskeleton, maka akan mengalami pergantian kulit. Ini sangat dibutuhkan karena ukurannya semakin hari semakin membesar, sehingga dibutuhkan eksoskeleton yang baru untuk ukuran yang baru yang semakin membesar pula. Pergantian kulit ini bisa terjadi sampai beberapa kali dan pada waktu tertentu bergantung pada spesiesnya. Perubahan pada setiap tubuh hewan ini dikontrol oleh hormonal yang terdapat di dalam tubuh larva tersebut. Selanjutnya yaitu fase pupa. Pupa ini sering disebut sebagai kepompong yang merupakan fase transisi penuh yang akan merubah bentuk dari semasa menjadi larva muda untuk menuju ke dewasa. Pada fase ini membutuhkan waktu 7-20 hari tergantung spesiesnya. Tubuh kepompong ini dilindungi oleh rangka luar yang lumayan keras yang bisa disebut dengan kokon. Pada fase ini, sebagian besar dari serangga akan berada dalam kondisi inaktif atau tidak makan dalam beberapa waktu. Akan tetapi, di dalam kokonnya, pupa akan sangat aktif
aktif melakukan metabolisme tubuh untuk pembentukan organ-organ baru dan menuju ke bentuk hewan dewasa. Kebutuhan makan dan energinya diperoleh dari cadangan makanan yang dikonsumsi sebanyak mungkin ketika pada masa menjadi larva tadi. Fase pupa ini memiliki waktu yang bervariasi untuk menjadi larva. Fase pupa ini memiliki waktu yang bervariasi untuk menjadi hewan dewasa. Yang terakhir adalah fase dewasa. Pada fase ini disebut juga dengan imago. Di sini cara untuk beradaptasi, mendapatkan makanan, bahkan sampai ke habitat umumnya akan berubah dan berbeda dengan masa menjadi larva tadi. Fase imago ini merupakan fase reproduksi di mana hewan akan mengadakan perkawinan antara jantan dan betina yang akan membentuk ratusan telur-telur dan akan kembali ke siklus awalnya. Selanjutnya, metabolisme yang sempurna. Dan masih banyak lagi beberapa contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna seperti katak, kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan lain-lain sebagainya. List yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna ini, hewan juga akan mengalami perubahan struktur pada tubuhnya, akan tetapi tidak terlalu mencolok. Beberapa hanya organ saja yang mengalami perubahan fisiologisnya. Metamorfosis tidak sempurna ini disebut juga dengan hemimetabola. Siklus metamorfosisnya lebih singkat daripada metamorfosis sempurna, yaitu telur, lalu nimfa, kemudian menjadi imago atau disebut dengan dewasa. Pada fase telur tidak jauh beda dengan pada metamorfosis sempurna. Di siklus ini telur-telurnya juga diletakkan pada tempat yang sesuai dan pastinya aman untuk perkembangan si embrio. Embrio ini akan dilindungi dengan struktur telur yang memiliki cangkang yang terbuat dari zat kitin. Sampai pada waktunya akan menetas menjadi nimfa. Nah, pada fase nimfa ini, di mana hewan muda yang mirip dengan hewan dewasa tetapi berukuran lebih kecil dengan perbandingan tubuh yang berbeda. Nimfa akan mengalami molting atau pergantian kulit. Setiap kali setelah molting, makhluk hidup itu kelihatan lebih mirip dengan hewan dewasa. Berbeda dengan kelompok holometabola. Hemimetabola langsung memiliki bentuk hewan yang sesungguhnya. Nimfa yang ukurannya lebih kecil. Nimfa akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan untuk kematangan organ reproduksi. Nimfa ini juga mengalami ekdisis untuk menggantikan kerangka luar tubuhnya akibat pertumbuhan yang membuat ukuran tubuhnya makin hari makin membesar. Nah, fase terakhir yaitu fase imago. Sekian dari video ini, dan jika ada yang salah maupun kurang mohon dimaafkan. Thanks for watching.